apa ya? Nama acara juga bingung sebenarnya. Karena random people kita, cakep ya. Bukan random people, random talk. Asik ya? RT. Anjir. Random talk setuju gak? Setuju aja sih ya. Jangan setuju aja, nanti ada problem. Karena kita lagi ngeblend, tidak bisa berpikir untuk nama acaranya apa gitu ya. Ya kalau rencana sih ngomonginnya ya apa aja sebenarnya ya. Random talk. Kita bahas peraturan toa masjid aja. Aduh, si paham banget. Si paham. Si ngerti dan si inget gitu ya. Ini aja sih sebenarnya. Yang lagi asik ya, karena kan tadi apa ya? Dimas, ini namanya asli gitu atau Dimas? Masih dong. Dimas, Kulit, Thomas. Thomas. Aku Raib sih. Oh Raib, Thomas sama GG itu sebenarnya temenan saudaraan gitu udah lama banget. Ini ketemu dengan random yang nggak tahu acaranya ngapain tiba-tiba konten ini Untuk kenang-kenangan aja. asik. Jadi kalau kangen tuh kita bisa nonton ini. Bener dong. Ya, Bener ini seru dong. banget kalau malam ini kita ngobrolin Friends with Benefit. Ya. Karena akhir-akhir ini kita baru saja ini bukan kita sih, lebih ke saya ya. Belum dong, kok mengakui ya? Lebih baik mengakui dulu diri sendiri dibanding dijudge oleh orang lain gitu kan nggak enak kan kalau dijudge gitu. Terus. Iya jadinya ya biar relate aja. Tapi sebelum itu ini jauh banget dari topik sebenarnya. Tapi gue penasaran gitu, pengen nanya gitu. Oh, kode gua, Dim. Terserah, senyamannya aja gitu, senyamannya aja. Apa sih? Gua mah ngikut sih. Senyamannya aja sebenarnya. Dari perspektif AGG yang umurnya di atas kita lah gitu ya. Kita beda 2 atau 3 tahun. 2 tahun 3 tahun lah ya. Sebenarnya enggak ya kalau ngomongin Friends with Benefit. Ini menarik ya. Gue bakal sedikit buka dulu ada salah satu artikel ngomongin Anjing, teori, Cok. Enggak, Cok. Riset dulu Cok. dong. Ini Pakar. bukan pakar, terlihat mana yang profesional, mana yang enggak. Oh iya. Tuh. Nah, sebetulnya sebetulnya kalau orang tuh udah pasti tahu ada beberapa hal tentang FWB, apalagi ngomongin soal peraturannya. Nah, ternyata FWB di sini tuh ada beberapa dasar yang mesti dipahami terlebih dahulu. Contohnya apa tuh? Belum dong, sabar nih. Kenapa sih? Tergesa-gesa. FWB itu singkatannya adalah Friend with Benefit, suatu hubungan antara pria dan wanita atau wanita atau pria yang berawal dari hubungan pertemanan, namun kini berorientasi pada aktivitas gitu ya. Aktivitas seksual. Iya, itu yang tentunya makin dewasa dan lain-lain. Ternyata kalau kita berbicara soal beberapa aturan-aturan ini menurut yang gue baca ya, ada beberapa salah satu online gitu, media online yang membahas tentang aturan-aturan FWB. Nanti ini kita baca cepat aja, kita baca simpel aja. Nih aturan-aturannya tadi gue sempat baca. Nah, nanti ada teksnya guys, kayak PowerPoint. Ya, nih yang pertama tuh perlu menjaga privasi. Oke. Ya, itu kayaknya orang-orang pasti tahu ya. Gitu. Kayak perlu menjaga privasi gitu kan ya. Perlu menjaga emosi gitu. Kenapa sih perlu menjaga emosi? Nah, PR tuh, hey, kita nggak ada hubungan HP cuy. Kita hanya saling butuh doang. Karena kan nggak mungkin sih kalau menurut gue FWB nggak ada perasaan anjir. Nah itu, Kalau kata itu gue, sering terjadi sih. Jujur nih. Jujur li. Iya. Karena ya FWB kan mau gimana pun dia mestinya jujur sih. Maksudnya jujur dalam artian kayak saling terbuka aja. Karena kan inget no hard feeling dan baper ya. Iya. Tapi kan mana mungkin. Seberiringnya waktu. Betul. Tidak ada kata saling ingin kehilangan. Dan intinya tuh hanya selalu mikirnya udahlah, nggak ngeliat ke depan panjang gimana enggak lu udah gitu aja. Kita ketemu untuk melakukan something fun gitu kan, kalau misalnya FWB biasanya ternyata. Ya gitu sih. Dan kalau kayak gitu juga pakai pengaman ya, hati gitu. Iya dong, bukan zaman primitif kan. Serius, karena menurut aku pribadi ya, aku sampai saat ini pun tidak mengerti
FWB itu kan tidak hanya berorientasi tentang masalah seksual. seks aja nih, contoh mungkin kenyamanan bercerita, kenyamanan jalan, kenyamanan lu ngapain aja gitu. Karena apapun yang dinamakan dengan benefit itu ya gitu kan, kayak misalnya cerita juga kan keuntungan lah ya, keuntungan didengar dan segala macam. Iya benar. Cuman yang gue tahu gitu ya tentang si FWB ini, terkadang ketika kita ingin berkomitmen untuk menjadi sebagai FWB itu tuh ada rulesnya gitu, ada rulesnya. Spoiler dulu dong, kenapa lu sangat apa sih bahasanya, sangat tertarik ngomongin FWB? Karena dulu itu masuk salah satu ada komunitasnya gitu cuy. Iya. Enggak, kita doain aja, maksudnya nggak tahu ke depannya someday kita juga bisa mungkin sharing atau kita bisa ngobrol bareng sama si komunitasnya gitu kan. Nggak ngomongin jelek enggak, karena aku selalu berpikir apapun yang memang di dalam satu komunitas atau kumpulannya ada selalu hal-hal positif. Iya. Gitu. Terlebih dari kerjaan, usaha atau apapun sih. Oke, jadi cerita dulu ya. Jadi gue tuh sering dengar namanya Overheard FWB itu tuh di Spotify, dan di situ baru tau lah kayak misalkan oh ternyata ada ya relationship yang seperti ini gitu, yang semodern ini, seterbuka ini yang dinamakan dengan FWB gitu. Nah lalu ya si FWB ini akan membuka sebuah aplikasi dan dia merangkul dulu based on community, dia bikin komunitasnya dan segala macam. Jadinya kenapa mungkin gue tertarik banget dengan si FWB ini gitu, karena menurut gue FWB ini tuh ya simbiosis aja, tidak akan ada hal yang menyakitkan di dalamnya. Kita senang-senang aja gitu. Karena menurut pandangan gue ya, karena sesuai yang dengar cerita di Spotify itu gitu, ya mereka hanya melakukan sesuatu hal yang menyenangkan gitu. Justru ketika ada salah satunya yang melanggar batas, yakni baper atau segala macam, justru itu akan ya udah jadi nggak jadi aja gitu, jadi berantakan situ si komitmen. Itu kemudian terbentuk di mana, di media chat gitu atau apanya? Kemudian di tele, di komunitasnya, Instagram. Komunitasnya di Telegram, kita di Telegram. Masuk dong kita ya. Bisa, nanti kita jadi kayak mau promosiin itu ya, ngepromosiin aplikasi yang akan keluar itu ya. Maksudnya kita mungkin karena emang iseng aja pengen ngobrol gitu, karena tadi banyak banget cerita-cerita dari temen Raif kayak Thomas yang memang kayak ini enggak banget sih Thomas. Nggak apa-apa dong. Kayaknya enggak. Oh enggak apa-apa. Kalau ada Thomas Shelby kalau ini kan. Thomas Shelby banget sih gitu ya. Tapi it's okay lah, enggak apa-apa. Iya betul. Ya gitulah, maksudnya FWB itu lucu ya. Aku sih pengalaman tuh tidak ngerti benefit apa, tapi sebenefit yang pernah aku alami itu bukan tentang masalah yang tentang seksualitas, enggak. Aku tuh selalu jadiin tumpuan dalam artian kayak aku rela jadi bahu termanis di saat dia menangis gitu. Maksud gue itu bisa termasuk FWB. Kenapa? Karena benefit banyak hal yang benefit yang diambil. Contoh, bete nih yang tering nangis ditemenin sampai sembuh dan ya jemput dong. Nah, enggak kadang tapi enggak terlalu sih kalau gue, enggak jarang kalau jemput pada dewasa kali jemput lo. Sibuk. Enggak, cuman tidak tertujuk atau menunjuk dalam artian kayak harus lu yang kutip. Iya. Banyak mungkin kalau butuh teman cerita bisa, karena kan random people ya. Kayak dia juga nggak tahu banget aku gitu, ya udah gitu. Tapi nih Thomas ya, Aku polos. Ada nggak pengalaman FWB? Pernah? Oh gimana tuh coba? Atau sebelumnya udah pernah dengar dulu nggak FWB itu apa dan segala macam? Atau ternyata baru sadar nih kalau misalkan lu tuh selama ini kayaknya gue FWB deh sama dia. Asik. Sebenarnya dianya nyadar nih, ceweknya enggak. Sebenarnya tahu FWB itu kesini sih. Iya. Oh, FWB ya ini tuh. Tapi gua mah enakin anjing. Ketahuan banget kan orang mana kita kan. Gua mah. Terus ya bukan seks doang sih. Kalau pengalaman emang enggak seks, cuman ya teman doang, teman main, teman hunting, teman ngopi, gitu doang sih, ini teman curhat. Lebih kayak gitu nggak sih ini? Iya sih, kalau aku begitu, karena jujur aja. Jadi kayak punya satu orang yang pasti buat tempat yang tapi nggak ada hubungan banget nih. Tapi kalau misalkan kayak gitu, apa bedanya dengan friendzone?
Juga jadi gini loh mas, nggak tahu sebutnya apa. Yang penting kalau menurut gue friends with benefit itu kan benefit itu banyak ya, tidak hanya mungkin apa, mungkin ngebantu dalam arti usahanya gimana dibantu. Ini kan banyak tuh orang ya, kan nggak satu top. Just the point itu aja gitu ya, just the point itu aja. Cuman kalau aku pribadi karena sering banyak jadi tempat curhat, tempat cerita masalah apapun tuh mending kudu nyaho gitu orang. Nah, itu kalau GG pribadi gitu. Tapi untuk hal-hal yang kayak gitu pun ya bonus ya. Mungkin ya. Karena jujur aja aku belum pernah kalau gitu FWB itu kayak belum sampai gitu. Tapi makanya gue mah nggak ngerti kalau yang sama curhat FWB bukan sih gitu. Kayak minta ini gitu, temenin curhat atau coba tanya yang masuk komunitas. Nah kalau gitu gimana maksud gue gitu kan? Sebenarnya kalau misalkan untuk di komunitasnya sendiri gitu ya, kita tuh justru nggak ngebahas ke situ. Lebih ke spesifik ya? Kita justru lebih ngebahas tentang problem-problem yang ada di relationship. Kayak kita ngebahas silent treatment, kita ngebahas red flag gitu. Apa tuh red flag itu apa sih? Red flag itu adalah ketika kayak tadi saya cerita yang tadi cerita yang tadi gitu ya. Enggak, jadi kayak lebih sesuatu hal yang bikin kita ngedrop. Paham. Kentang ya. Iya, kayak cerita kentang, saya sebelum on cam lah gitu. Yang bisa diceritakan gitu. Dewasa sekali lebih ngeri. Gitu. Jadi nggak melulu tentang FWB sebenarnya gitu. Tapi pandangan dari masing-masing nih ya tentang FWB ini baik atau enggak? Baik atau buruk lah gitu. Ya, tiap orang punya pandangan. Kalau menurut gue, kalau aku pribadi mah selama itu, kalau gue nggak bisa bilang baik atau buruk ya. Seenggaknya gini nih, kalau masih sendiri, dia sendiri, oke. Tapi kalau punya pacar, dia punya pacar, hati-hati gitu maksud gue. Nah kalau misalkan kasusnya kayak itu ya jatuhnya sebenarnya perselingkuhan, bukan FWB. Nah maka dari itu kalau menurut gue, kalau ketika FWB itu chill aja, santai-santai aja, sendiri-sendiri aja, hanya buat saling membutuhkan satu sama lain sih oke. Tapi ingat loh, tadi bahasa lah, ngapain gue dibahas detail. Maksud gue tuh kayak gitu kalau gue pribadi gitu. Menurut lo Tom? Ya hubungan anjing enggak banget tadi. Hubungan sejatinya katanya udah sejatinya hubungan itu harus saling menguntungkan, tidak saling merugikan gitu. Namanya juga benefit. Betul. Jadi kalau selama saling menguntungkan mah ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau udah saling ngerugiin jadi toksik kan, itu jadi masalah. Tapi masalahnya kan hubungan tuh jatuhnya masalah rasa ya, bukan teori doang ya. Iya. Ya itu yang kadang-kadang sulit ya. Dan kalau aku pribadi mah masih hubungan, kalau masih ngomongin soal A, B, C, kayaknya lu kok gitu-gitu perjuangan nih, kok kalau kayak hitungan gitu. Padahal itu sesuatu hal yang memang harus dilakukan ya, sisi perjuangan itu kan. Iya, tapi nggak usah dihitung, kayak gue tuh udah kayak gini, nggak loh, nggak perlu bahasa, karena kalau masih harus saling menitik beratkan perjuangan, kan kita bareng-bareng, maksudnya harus legowo aja. Gitu. Tapi sih biasanya yang FWB itu korban patah hati sih biasanya. Gak setuju sih. Gak juga sih. Gak juga. Cuy, ada kebutuhan yang gak mungkin dimengerti satu sama lain itu doang. Ya, teman-teman yang lain pada gitu, orang pas nanya. Jadi gara-gara patah hati, jadi kapok berhubungan secara yang serius, jadinya pengennya yang udah nusa bututna seini. Tapi itu lebih sakit loh. Kalau lu udah bener-bener saling butuh dan nyaman banget, wah itu sakit banget biasanya. Tiba-tiba ditinggalkan. Karena memang satu base-nya kan kembali. Base-nya harus saling menjaga emosi kan? Iya, benar. Iya. Gimana nih? Tapi kalau misalkan kita ada di sebuah kondisi yang dimana kita sedang FWB nih, dan tiba-tiba partner FWB lu baper, apa yang akan kalian lakuin? Ya kan kembali pada rules awal dong. Berarti sesuai dengan rules ya? Kalau misalkan rules masih dipegang, memegang erat komitmen dong. Tapi kalau misalkan masih diperbincangkan dan itu baik ke depannya, kenapa enggak? Kadang mungkin FWB base-nya menurutnya kita saling mengenal dekat aja gitu. Tapi nggak tahu juga sih. Tapi kalau misalkan kasusnya si Thomas ini yang dia tidak sadar ternyata dia tuh FWB selama ini sama partnernya, dan tiba-tiba si partnernya
meminta sebuah kepastian itu gimana? Lu Kan tidak ada rules kan di awal kayak kita FWB rulesnya gini-gini nggak ada kan, kayak berjalan aja sealurnya gitu kan, dengan main bareng, ngopi bareng dan segala macam, dan tiba-tiba baper meminta kepastian tuh gimana kalau misalnya kasusnya kayak gitu? Karena udah lama sih, karena udah lama. oh dekatnya lama. Karena nggak menyadari, rasanya juga temen. Jadi susah. Kurang ajar ngomongnya rasanya temen. Ya udah gimana? Agaknya udah kebiasaan temenan gitu kan. Tapi lu butuh juga sama dia. Dia juga butuh sama orang. Wih, mohon maaf. Siap. Ya gimana ya? Awalnya juga gas aja gitu ya. Cowok kayak gitu tuh. Iya. Gas dulu aja. Maksudnya itu kan pas dia, jadi kita mau gimana? Canan aja gitu ya gasnya tuh. Bingung gitu, udah lama temenan. Soalnya orang sama dia itu berawal dari patah hati berdua. Jadi dia sakit hati sama pacarnya, orang broken berkepanjangan. Oke. Jadi kok sinkron cerita gitu. Dia juga ngerasa oh iya temenan doang, tapi kok rasa nyaman lama Enak kali ya. Iya, memuaskan. Oh. Kan hubungan itu selalu memuaskan. Iya. Nongkrong bareng. Kalau ngobrolin asik kan jadi ngepuas ya kayak gitu. Betul. Otak saya ke situ sih, mohon maaf ya. Ya kembali lagi sih. Tiap orang otaknya kan boleh beda. Iya bener. Kalau gua kan bagi ngelurusin aja. Iya. Bagian sapu-sapu aja ya, nyapu aja. Iya, jadi ini buat kamu yang lagi nonton malam hari ini mungkin sempat nanti diupload entah di mana media sosial mana ya. Kamu dengerin obrolan cowok ya kayak gini sih gak jauh. Cowok tuh gak jauh kalau ngomongin mungkin ya kadang suka insecure sama apa yang belum dimiliki atau belum dicapai dan lain-lain. Wajar, cewek juga sama apapun. Gitu. Cuman kalau FWB itu menariknya adalah berbicara soal kebahagiaan hubungannya ternyata tidak semuanya juga berbahagia gitu ya. Kan ada part yang kadang ceweknya nggak bisa ngomong, iya aku tinggal suka kayak gitu ke kamu. Cowok juga kadang bilang, aduh aku juga nggak suka kamu kayak gitu. Bang karena saling menjaga hatinya agar tidak ribut, dipendem gitu. Tapi kan itu konsekuen berhubungan lagi. Iya, memang FWB juga nggak berkonsekuensi, hubungannya kan ada konsekuensi. Contoh, lu nggak suka misalkan si cewek tadi tuh kayak makan es krim misalkan ya, kadang kenapa lu nggak suka, terserah gua kan kadang ya. Makanya ada susah dan tidak susah gitu maksudnya. Nah, FWB juga hubungan sih. Iya, cuman yang HTS ya, FWB itu pasti HTS ya sih. bisa dibilang ke situ. Cuman kan emang si FWB ini tuh lebih spesifiknya ke seksual ya, ke arah. Dalam di pengertiannya pun kan kayak gitu kan. Kamu menekankan Iya, lebih ke situ. Cuman yang menjadi keresahan sekarang adalah ini gue pribadi ya gitu. Keresahan sekarang tuh adalah ketika si hubungan yang namanya FWB ini tuh semakin banyak orang yang tahu. Jadinya tuh justru banyak cowok-cowok yang brengseknya tuh jadi terlalu kelihatan gitu. Kayak yang tiba-tiba kita FWB-an yuk. Gak gitu sebenarnya konsep FWB tuh. Justru konsep FWB itu adalah yang seperti Thomas lakuin. No, maksudnya menurutku pribadi many relationship gitu ya. Itu banyak banget hubungan. Indonesianya itu banyak hubungan atau banyak ikatan atau banyak pelukan atau apapun lah gitu ya. Satu hubungan punya rules, punya pendekatan yang beda. Nah, itu benar. Treatment beda. Aku tuh kadang gue tuh cowok yang sangat cupu gitu. Serius, kalau gue sudah kayak kadang suka banget sama orang atau serius aja. Serius, gue suka banget. Setuju. Sama orang kayak deg-degan anjing. Gue maksudnya gue pernah zaman kapan ya? Maksudnya masih gue sering nongkrong di Jalan Merdeka itu Merdeka ya. Aku suka nih sama cewek ini, cewek ini suka gitu kan. Buat pegang tangannya aja malu gue, gak berani gitu. Takut, keringetan gue gitu. Kalau gue sampai saat ini kalau mau ngungkapin sesuatu kayak yang serius tuh kayak deg-degan ya. Kalau kata temen gue, kalau kata guru ngaji gue selalu bilang kayak gini, minder boleh tapi jangan gitu. Gimana? Minder boleh tapi jangan. Minder boleh tapi jangan takut gitu. Jadi kan setengah-setengah dong, maksudnya seenggaknya kamu ngelakuin apa yang menurutmu benar.
kan contoh perkenalan tuh kan pakai izin, pakai kalimat pembuka. Kalau kata bahasa apa sih zaman di radio mah opening, content, closing gitu. Oke. Kan ada openingnya, isinya apa, penutupannya kayak gimana kayak gitu. Tapi kan kalau kita lagi deg-degan mah udah boro-boro opening kan dibalas nggak ya? Udah mikir ke situ dulu gitu. Gitu. Kadang ketakutan kita tuh lebih besar padahal kenyataannya nggak begitu takut gitu. Itu sih. Iya. Terus kalau misalkan dengan one night stand itu gimana tuh Rio? Korelasi Indonesia ini. One night stand itu jadi kayak Cinta satu malam. Cinta satu malam, hubungan yang cuma semalam doang gitu. Jadi pagi cerot guys. Ya kasarnya seperti itu. Kasarnya gitu, bener. Kasarnya seperti Orang kan nggak ngerti. Cuman kan ada beberapa di antara kita semua gitu ya. Kita semua loh ya, berarti cowok-cowok di luar sana gitu ya. Yang one night stand-nya tuh ya bukan cuma sekedar seks gitu. Kayak cuman ya ketemu di klub gitu kan, terus check in ke hotel ya, walaupun dipakainya sama teman sendiri bukan sama kita gitu kan. Enggak, ya. Aja tidak ada chat gitu. Gitu. Jadi si one night stand sama FWB sebenarnya akan lebih baik mana sebenarnya? Ya, pada dewasa sih menurut gua pribadi ya saling butuh ya kayak gimana udah. Karena gua udah nggak mau kayak gini. Tapi pernah nggak one night stand? Zaman kapan ya? Ya pernah dong berarti. Pernah. Ya, Karena- masanya ya. Pada masanya. Ngapain tuh boy? Dijelasin. Main kartu dong. Oh, Main tangan gua gini, hey. oh iya. Siapa? Oh iya, kirain main monopoli di sana. Lama dong, anjir. Apa tuh? Nggak, maksud aku tuh kembali ya maksudnya terjauh dari FWB atau one night stand. Kalau menurut aku lakukan apa yang bikin kamu nyaman aja. Kalau misalkan saat ini lagi gue lagi pengen banyak mengenal kalau kita cewek lah itu pengen lagi banyak nih bukan FWB tujuan tapi kalau gue pribadi kenal aja deh. Karena kan namanya hubungan kita nggak bisa nentuin ya. Maksudnya kayak Tony masa mau di-yesin semua nggak mungkin kayak Dimas kan lagi penuh banget nih. Oh iya dong. Gila Tadi lihat anjir, chatnya. iya, bener. Gitu. Tapi kan Maksud apa tuh? kembali maksud gue tujuannya dia pasti dia pun kayak bukan fasenya memilih nggak memilah. Nah, Gitu kan ada kalau dia di off the record ngomong mah ini opennya kayak gini, oh ini oke. Ada seleksi gitu. Bukan karena ini enggak, karena nggak semua juga harus disikat dong. PC kali ya. Gitu sih. Anjing gue kuat gini gue. Buatnya nih. Ya karena kita lu tuh pada pengen jujur tapi nggak mampu, gila lu. Kenapa? Gue tahu kan. Gue menyelok lu jujur kan nggak bisa. Iya, gue mau nyebutin namanya nggak enak nanti. Oh jangan lihat Jangan siapa. dong. Gue nyebutin si kulit nggak enak. Jangan dong. Gue nunggu kayak jujur aja kalau gue pribadi. Gitu. Soalnya gua mah ngajarin gua. Emang gimana ya? Emang cuman kalau seudah pacaran yang cinta banget pengennya udah aja kalau pengen main cari teman main. Kalau pengen ini udah cari cuman gitu doang sih. Nggak pengen yang serius banget gitu. Oke. Yang penting mah ceweknya juga jangan bikin baper. Dia semua baper cuy. Tergantung sih. Tergantung gimana. Lu bisa ngontrol perasaan seorang itu. Iya. Makanya dia menuntut kepastian kepada Anda. Karena tidak bisa mengontrol. Mohon maaf nih ya. Iya, maka dari itu kan. Itu. Rokok mana rokok? Ih, ngerokok dulu dong. Bahas FVB udah. Bahas one next time juga udah. Bahas Ukraina belum? Terlalu berat dong. Nih, kan di antara kita yang lebih dewasa nih. Iya kan? Oh juga sih. Ini lebih dewasa dong. Iya dong. Mending dewasa atau tua? Kan dewasa dong. Dewasa dong. Iya dong. Terus. Nah, ini tuh sebenarnya pertanyaan yang pengen gue tanyain tadi di awal banget. Sebelum ngomongin kita FWB, tapi karena kita udah terlanjur bahas FWB, percaya nggak sih sama cinta pada pandangan pertama? Ini penasaran gue aja. Cinta pada pandangan pertama, apakah Anda setuju dengan statement itu? Dulu Agak berat. gue pernah nonton
suatu film. Heeh. Terus intinya tuh kayak kalau lu pengen bener-bener lihat yang lu cinta tuh ketika lu tutup mata dan buka orang itu di depan lu gitu. Dan intinya tuh orang itu yang bener-bener bikin nyaman banget gitu. Dan kalau ngomongin jauh dari itu kayak cinta pada pandangan pertama. Kalau untuk bukan cinta kali ya, suka ya. Tertarik, gue setuju sih. Karena gini loh. Kalau aku kan biasa bertemu banyak orang lah ya, atau event atau gimana. Lihat ya, lucu oke nih. Lucu nih gitu kan. Karena aku pernah gini kejadian ya. Gue pernah nge-MC di salah satu event music gitu ya. Event music. Terus bareng partner MC. Jadi pas gue pengen ngopi atau pengen apapun dia nyiapin gitu. Terus kayak gue tiba-tiba anjir. Kayak dulu tuh kayak kalau atau manajerku tuh kayak nggak boleh. Udah aku aja katanya. Anjir kan disitu kayak wow. Dilayani banget. Iya kayak wow gitu. Wajar lah suka. Tapi akhirnya kita nggak bisa bareng-bareng, nggak bisa karena baru aja kenal ya. Yang ke DM dia, wih banyak banget. Terus kayak dia bilang waktu itu tuh kayak gila dekat sama baru kenal kamu aja udah kayak gini yang ke DM dan bla bla. Tapi gue nggak tahu itu siapa ya. Tapi satu sisi kayak emang ada seorang gigi yang kayak gitu. Ada gitu ya di belakang gigi yang kayak gini gitu. Padahal aku mah ngerasa biasa aja. Karena gue tuh minderan orangnya, sangat minder banget, serius loh. Aku tuh minder loh. Kamu percaya? Serius minder. Minder aku tuh minder. Maksudnya kalau cinta pandangan pertama ya setuju aja sih. Kalau lu Tom Nggak percaya sih. kenapa? Soalnya Ya lu lihat cowok lagi kan? enggak. harus agak Oh, ke depan gini. sih. Agak ke depan. Nah, gitu. Soalnya orang percaya kalau cinta itu gimana? Enggak, momen tuh tiap menit itu tuh momen. Kayaknya dulu bukan cinta, tapi yang bergantung momen. Dulu nafsu kali. Dulu kayaknya bukan cinta, tapi tergantung momen. Orang percaya cinta itu momen. Oke. Jadi kalau Berarti love is a moment gitu ya. Iya. Cinta adalah momen. Jadi kalau kita ketemu pas momennya lagi enak, cinta juga mengalir dengan sendirinya. Tapi kalau cuma tertarik doang mah ya pas pertanyaan pertama ya setuju. Tapi kalau cinta enggak. Ya karena kan tertarik tuh suka tuh menurut lu sama kayak cinta. Cuma kan kayak cinta nih. Emang definisi cinta tuh apa sih Susah, sebenarnya? Apa ya? Tujuh tuh pernah bilang apa gitu ya. Definisi cinta tuh apa? Kan kalau misalkan masih hitung-hitungan tuh itu bukan cinta. Karena cinta itu bukan matematika. Kalau aku sih rasa memiliki sih. Oke, kita jadi agak deep nih ya untuk masalah cinta gitu kan. Deep. Karena kalau gue sendiri itu tuh nggak setuju dengan cinta pada pandangan pertama. Ya, berarti kita sama dong. Ya kita sama Ces. Kenapa? Karena cinta tuh proses. Cinta tuh berproses, gak instan gitu. Kalau misalkan emang ketertarikan dan suka di pandangan pertama, oke, setuju banget. Ya kan aku bilang Setuju gitu banget. tadi bukan Cuman suka dan cinta tuh adalah sebuah hal yang berbeda, ada di layer berbeda, di layer berbeda gitu si cinta itu. Karena gini cuy, suka, cinta, sayang, rasa memiliki. Iya dong. Berarti kan layernya beda Rasa dong. memiliki itu kayak menurut aku ya kayak rasa memiliki kayak sayang tapi ada fase yang kayak yaudah kalau misalnya lu gak bareng gue seenggaknya gue berusaha karena fase cinta tuh ikhlas bro, ikhlas dia bareng sama kita dan ikhlas dia bareng bahagia sama orang lain. Cuma gimana mau sehebat apapun memperjuangkan, kalau memperjuangkan itu dalam kutip memaksakan ya sakit ujungnya cuy. Pernah dengar gak gini, ketika kamu sayang dan benar-benar sungguh sama orang itu biarkan dia lepas. Ketika dia benar-benar memang kembali, itu akan menjadi milikmu. Kalau tidak berarti bukan milikmu gitu. Nah, sebuah quotes yang bagus. Nanti ada kayak pelatih. Iya. Enggak, maksud aku pribadi nih, kalau kamu ngomongin soal cinta teman-teman, cinta tuh punya definisi yang berbeda. Cinta tuh orang punya rasa yang berbeda. Karena harfiahnya makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, Tuhan itu punya ngasih rasa yang beda-beda, nggak sama. Benar. Ada yang bilang, contoh misalkan,
kopi buatan si A ini mah enak banget. Padahal si B juga bisa buatin. Tapi karena si A tesnya kita beda gitu. Balik ke selera enggak sih? Iya bisa. Bisa jadi ya. Karena kan perjuangan nggak bisa kita sama-samain dong. Iya benar. Oh si Dimas mau dong ke Raja Ekek berjuang kulit mah. Ngapain ke Raja Ekek? Gila udah suruh nge-grab aja sama. Bisa kan? Iya. Bisa. Maksud kembali maksud gue. Kok disebut gitu. Ya udah jangan Raja Ekek Garut. Tapi kan mikir lo, ke Garut gue ngapain gitu. Tapi kalau misalkan benar-benar sungguh-sungguh ya udah gue jajalin deh. Tapi kalau misalkan dewasa, udah temunya tengah-tengah aja, kamu jemput aku di Cibiru ya. Nanti aku ke Cibiru kan bisa aja. Kan beda-beda loh. Kan kembali cinta tuh akan lebih indah ketika emang ada komunikasi gitu. Lu bayangin cinta saling diem kayak gimana lu? Tapi gue penasaran dari seseorang yang udah 6 tahun nggak pacaran. Cinta tuh seperti apa, Tom? Aing. Ya kan dirimu Tom. Oh, iya. Definisi cinta menurut lu sendiri tuh gimana? Saling memaklumi sih Oke. intinya. Jadi waktu pertama dulu, anjing dulu lagi 6 tahun kemarin sebelum pacaran, pas pacaran, awalnya itu hey nembak nih ceritanya. Tapi nembaknya juga waktu itu zaman SMA itu anjing lama banget nih goblok. Zaman SMA kapan anjing? SMA kelas 2 kalau nggak salah. Belum beres. Tahun berapa sih? 2015. Anjing udah gitu yang lalu lu. 7 tahun ya? Oh iya, 7 tahun. Karena yang pacaran 2 tahun. Sama dianya. Iya. Oh, terus. Sampai kuliah berarti kan? Sampai kuliah awal. Oh, kuliah juga ya? Ceweknya? Beda kuliah. Oh, ya kuliah. Gimana beda? 2 tahun. Pacaran. Oke. Nembak. Awalnya itu karena gengsi aja teman-teman teman-teman gua udah kabogo ya. Anjing, panas dong. Tembak aja. Diterima anjing. Wah, iya diterima. udah sempat muntah-muntah. Padahal dia itu kemasuk cewek yang Cuek. cuek gitu anjing, responnya juga kulkas anjing. Harganya kulkas gimana? Maksudnya dingin banget dingin. gitu. Dingin banget. Chatnya juga anjing apa sih anjing gitu. Sampai suatu momen Anjing suatu momen sih ya. HP orang itu rusak. Rusak. Orang itu jadi kalau chattingan itu jadi pinjam HP teman BBM dulu zaman BBM pinjam enggak BBM. Gimana kabarnya? Udah aja gitu udah pinjam HP temen enak karena Emang dari dulu udah nyusahin temen ya? karena temen itu harus saling all paket menerimanya tim anjing. Iya, cuman ini kayak nggak ada perubahan sampai sekarang. Ya itu back to basic. Tapi orang nggak akan pernah lupa teman-teman yang orang dulu susah ya. Iya benar. Kan beli handphone. Iya. Kredit kan? Dibuka lagi kan. Enggak kredit gila. Udah. Thomas. Oke, terus? Dah 2 bulan AGG orang gitu. Gitu apa? Maksudnya gitu tuh gimana? Hubungannya itu minjem kalau komunikasinya itu Pakai Facebook dulu. enggak minjem HP teman gitu anjing. Dulu apa sih BBM? BBM dulu BBM jadi cuma sama Yahoo Messenger. enggak anjing BBM doang. Lain-lain ya? Enggak BBM. BBM doang. Maksa banget tuh. Terus BBM cuman chat. Gimana kabarnya? Baik ya, kamu gimana? Besoknya lagi baru bisa ngebalas anjing. Kok manggilnya Ja sih, kan pacaran? Apa? Kan pacaran, kok manggilnya Ja sih? Yang Ya. terus sampai suatu momen udah beres acara ada rezeki nih. Beli HP. Orang di situ udah hopeless dim. Anjing nggak pacaran juga nggak apa-apa, tapi orang waktu itu pengen lihat nemuin dia gitu. Belum cinta, belum sayang gitu. Nemuin dia gimana nih hubungan kita ininya kelanjutannya. Samperin lah dulu ke sekolahnya. Asik. Di Cimahi? Enggak, di Ujung Berung. Oh, lu dulu di Ujung Berung tinggal? Enggak. Sekolah dia di Ujung Berung. Nah, lu di Cimahi? Iya, hebat banget ya. Siap. Udah, temuin. Orang jemput pas. Orang nanya. Kok kita mau gimana? Kok kita gimana? Aku aja masih sayang sama kamu. Anjing. Terus dari sana orang cinta gitu. anjing. Oh, maksudnya orang aja ngecinta, ngesayang, tapi dia masih Welcome gitu ya. sampai kan dulu zaman BBM itu ada statusnya. Yeah. Status kalau pacarnya siapa.
Jadi kalau pinjam HP baru anjing nama ini pajang ini. Anjing tapi cuman iya meureun apa? Heureuy meureun nyangkanya. Tapi pas ditanya langsung dia jujur, sayang. Kamu nggak sayang itu? Nanya ke orang. Di sana orang langsung sayang. Langsung kontan ya. Langsung. Awalnya itu nggak ada sayang-sayangnya banget kan. Makanya orang percaya cinta itu momen ya karena itu kan. Ya, karena definisi cinta menurut dia adalah momen. Momen ya. Momennya hanya one night stand berarti cinta ya udah cinta. Beda one night stand Tuh, kan. ada momen. Ya kan kita juga tahu loh. Beda momennya. Oh iya. Nah masalah itu setuju atau tidak? Jadi gue pernah nonton film dari Filipina judulnya itu Thailand. Oh Thailand ya lupa dong. Filipina judulnya Girl and Boy. Jadi ada salah satu pesan yang tersirat ketika nonton di situ adalah bahwa ketika semakin umur dewasa, cinta itu tuh datang ketika sudah maksudnya tuh kayak berhubungan dulu, baru timbul rasa cinta. Kalau dulu tuh kayak misalkan kita cinta dulu, baru kita berhubungan kayak seks lah gitu ada segala macam. Tapi semakin dewasa justru kita baru merasakan adanya cinta ketika kita udah nge-seks duluan gitu. Setuju atau enggak? Enggak sih. Enggak. Ya enggak tahu sih. Ya mungkin orang Filipina gitu. Berhubung saya orang Cimahi. Saya jadi kultur saya enggak gitu deh. Berarti masih percaya dengan cinta dulu baru melakukan sesuatu hal yang konsensual. Kita enggak cinta dulu, suka dulu. Suka dulu maksudnya. Pendekatan. Kan enggak semuanya harus kayak gitu loh. Iya. Kok Anda itu selalu gitu aja. Kan bukan jujur dong, kali-kali jujur gue dong. tuh cuma setuju atau tidak, cuma gitu doang nanyanya. Setuju atau tidak? Dari sini kita bakal live Instagram bareng Dimas ya. Kita live di Instagram dong kali-kali dong. Setuju atau tidak doang gitu. Pengen tahu aja pandangannya. Kalau aku sih enggak sih. Maksudnya dalam gitu dulu baru cinta enggak juga. Soalnya kan ini baru kejadian di saya ya, yang itu tuh ya, yang dimana partner saya nih yang baper gitu kan. Kan kembali kita tuh tidak bisa mengontrol perasaan seseorang, kita tidak bisa menggiring opini perasaan seseorang itu untuk suka sama kita atau tidak, karena kembali harganya kita yang merasakan. Dan terkadang yang sesungguhnya mah sulit untuk diceritakan cuy. Makanya terkadang ada orang yang santai kayak cukup diam kayak. Ada ya orang kalau pernah gue ditanya kayak, dia kenapa sih lo sayang banget sama dia? Tahu. Gak ada alasan gitu kayak. Ya emang bingung aja. Tiba-tiba sayang. Kadang ya kalau gue pribadi karena basicnya entah aku yang melankolis, entah wanita yang terlalu sadis gitu ya, yang membuat aku pribadi atau GG pribadi itu kayak langsung berat ya, kenapa ya gitu ya? Apa sih namanya? Kadang dibuat meringis tapi diam gitu. Dan aku tuh selalu tipe orang kayak aku udah bukan masanya kayak harus marah-marah, ngutarain kata-kata kotor, enggak, takutnya itu balik lagi dan aku terima lagi. Jadi aku lebih baik udah apa-apa. Kan kalau saya sesungguhnya ya, kita tuh harus banyak maafnya. Kita tuh harus bener-bener banyak banget sabarnya. Cinta tuh kan terlebih dari sabar ya. Iya kan? Cinta tuh sabar nerima dia apa adanya, ngelakuin apa aja. Makanya komunikasi itu is the best goal sih menurut orang. Tapi itu nomor 2 bagi orang kayak gitu. Komunikasi. Ya kan awalnya, tapi nggak tahu ya. Kalau menurut aku mah apapun tuh dibicarain gitu. Bener serius bis. Kalau orang percaya? Iya, apapun. Ya udah presiden gini deh. Nanti lu gawe di kantor gua nggak perlu komunikasi sama lu, tapi lu nggak boleh nagih gaji ya, terserah gua gaji lu mau kapan. Kan nggak enak ya. Makanya kan komunikasi kayak, udah, Thomas sama Raib tiap gajian tanggal 1 ya. Kan itu enak ada komunikasi. Oh iya pak gini. Kalau ada komunikasi manjir gimana bro? Soalnya orang ngalamin lagi komunikasi itu, orang dulu nggak komunikasi itu penting. Terus? Yang orang ceritain yang tadi. Iya. 2 bulan ya kali anjing pacaran kayak gitu cuman ping balasnya besok apa anjing. Maka dari itu gue bilang basicnya orang yang sabar dalam menerima cinta tuh kayak gitu coy. Nggak tentang perihal soal komunikasi, di balik itu kan ada sabar. Ada harus legowo nerima apa adanya. Ya kalau karena dia sayang juga dia nggak bisa maksa lo untuk pilih handphone.
Tapi orang percaya komunikasi nomor 2 itu yang pertama itu apa gitu? Percaya. Iya benar. Bener kan ini? Bener. Harus percaya dulu dia sayang kurang ini. Ya kalau nggak percaya mah susah GG. Percuma sekarang komunikasi rutin ketemu tapi nggak percaya netting, overthinking. Tapi pernah bohong sama cewek lu? Oh gue nggak pernah. Dikit pernah. Kalau misalnya ngejemput telat, mager kan anjing alasannya nganterin dulu. Ya tipis-tipis. Jadi teman-teman tahu kan sebenarnya cowok tuh beda-beda gitu. Jadi yang menganggap semua cowok itu sama aja benar. Kalau gue ngomongnya gini, semua cowok tuh memang semuanya brengsek. Apa tuh? Sini aja nggak apa-apa. Kenapa tuh? Dapat ini nggak kunci motor nggak situ? Nggak ada. Iya kenapa harus rapi banget sih juga videonya? Iya. Pasti minggu depan pasti baru pada kangen deh. Iya. Bener. Karena kalau aku jujur aja ini baru mau show off lagi depan kamera gitu maksudnya. Karena kan yang ngedadak juga sih. iya, karena nggak tahu juga Ren. Tidak ada tadi gabut. Tidak ada persiapan juga gitu kan. Beres ini pasti gak gabut deh. Balas chat, wah gimana? Ya kalian Kamu ini handphone gak sih? aku punya. Ini lagi dipakai. Iya lagi dipakai kan? Iya. Masa jadi nggak bisa dipakai kan? Iya. Gak ada yang menjudge kamu pakai handphone loh. Tenang loh. Pakai aja aplikasi. Enggak. Kan itu ya kalau nih. Kadang gue gak ngerti nih. Ini tuh gue tuh kadang bisa dibilang guanya memang terlalu bodoh atau kayak gimana ya. Aku tuh ketika sudah disakiti berkali-kali masih bisa welcome gitu. Itu menurut tuh kayak gimana? Apakah tipe-tipe orang tulus tuh kayak gini gitu gimana gitu? Balik lagi, setiap orang tuh kalau ada bahasa Sundanya lihat apa? Bahasa Sundanya itu ada namanya duriat. Oh, gitu. Ada. Jadi duriat tuh semacam ya kasusnya kayak AGG gitu. jadi Seberapa cinta mati. Ya, Cinta kayak mati berarti. seberapa kali pun cewek itu mau jahatin kita atau bikin kita sakit, kita tetap ada ruang untuk memaafkan dia. Nah, itu. Jadi ketika walaupun misalkan gitu ya, misalkan kita udah nggak kontekan lama dan segala macam, ketika cewek itu datang lagi ke kita, entah kenapa kita akan kayak benteng yang udah kita bangun tuh tiba-tiba runtuh dan segampang. Ya karena menurut aku pribadi ketika apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu cari ketika masa lalu kamu belum beres, itu akan menimbulkan hal-hal baru gitu. Gitu, mungkin ada tuh punya satu orang duriat gitu. Kagak, kalau gue sih cuma satu cuy. Kalau gue cuma satu. Apa? Kalau gue pengen kayak bukan nunjukin ya bahwa masih ada kok cowok yang tulus sama lu gitu. Kadang kan gue tuh kadang merasa banyak banget hal-hal penilaiannya dari teman-teman gue. Oh gitu, gue mah nggak pengen. Yaudah nggak apa mereka gitu. Tapi ketika ada cewek yang dekat sama aku, pasangan yang sesuai sama aku akan sedikit menunjukkan bahwa kamu boleh tahu sangat jeleknya aku kayak gimana. Sangat. Aku akan bukain semua jalannya. Walaupun gitu, aku bakal kasih tahu jeleknya tuh gini. Tapi untuk masalah baik dan tulusku kamu yang merasa. Kalau kamu pengen tahu orang yang tulus tuh bukan tentang apa yang dia berikan, apa yang siap dia apapun dia. Orang yang tulus tuh ketika lu masih sakitin, lu masih kecewain, dia masih berkata baik, masih welcome, masih sabar sama orang tulus ya. Lu tidak akan menemukan di hati yang lain deh, trust me. Di orang yang lain. Berarti ada nggak orangnya di AGG, di hidup AGG yang ketika orang itu datang walaupun udah nyakitin AA berapa kali nih ya asal memaafin dia dan selalu meladeni dia gitu, ada kan? Oke. Mungkin yang kita percaya ya, yang kita percaya itulah yang namanya duriat gitu. Karena ya ada. Tapi ya sudah lah ya, maksudnya dia pun juga sudah bahagia dengan jalan hidupnya. Karena aku selalu bilang kayak gini, ketika itu menjadi pilihanmu, silakan. Kalau dengan adanya aku masih tidak membuat kamu yakin, mungkin dengan hilangnya aku akan membuatmu penyesalan gitu.
Itu yang kalian tahu cewek-cewek, inilah tongkrongan cowok ya yang ngomong cinta pasti. Sebenarnya ada cowok itu sebuah agama di dalamnya. broken itu panjang ya gini. Betul. Bener nggak? Makanya kalau ada cowok deket lagi cewek, bullshit anjing. Nih, gue tau ya, gue kasih tau nih. Ketika cowok kayak gue nih, kita yang memang basic kayak, oh lu pasti bad boy, brengsek, apapun lah ya, memang kadang cewek itu nggak percaya kita baik gitu ya. Ketika kita benar-benar sayang dan sungguh-sungguh sayang sama dia, hancurnya berkali-kali lipat. Kau rengas seluruh harapanku, kau hancurkan, kau minta maaf, kita maafin. Tapi fase buat melupakan dia itu memang tidak mudah. Lupa nggak akan bisa. Ya. Karena ketika cowok bilang ya udahlah ya, nah ucapannya udahnya ini cowok itu sudah bertarung dengan dirinya cuy, bertarung dengan apapun harapannya yang wow gitu, makanya bilang iyalah, masya Allah. Fisiknya dulu bisa berat. Iya. Tingkatan tertinggi untuk mengikhlaskan dengan berucap ya udahlah ya. Gitu, mau gimana lagi, karena yakin aja sih kebenaran akan timbul. Da Allah maha adil, garilis karaset, cing balager, cing salah, kudu tiasa narima kenana. Mau gimana lagi, kita mau berjuang sehebat apapun kalau misalkan memang dia bukan menjadi kita, gimana? Kan kalau Bapak Habibie bilang, itu almarhum selalu bilang, Habibie mana? B.J. Habibie. Oh, Iya dong. Mau sehebat apapun kamu jungkir balik buat dapetin dia, kalau memang dia untuk aku mau kayak gimana? Iya benar. Ya, jadi benar. cewek-cewek, cowok tuh gak ribet sebenarnya. Terkadang ada cowok yang cuma pengen, udah lo gak apa-apa ya, udah, kayak gitu loh. Ada cowok yang, kamu semangat ya, everything's gonna be okay kok. Dengan simpelnya aja, kadang gue butuh kayak gini loh. Lu gak apa-apa gak ngerti omongan gue, yang penting gue pengen jadi pendengarnya deh. Lu gak apa-apa apa yang kasarnya, lu gak apa-apa yang gue omongin lu kurang ngerti, tapi seenggaknya lu interest aja buat dengerin gue. menghargai lah. Iya, kadang cowok tuh kayak gitu loh. Itu yang dibutuhin. Kan gue karena udah lama ya, kadang ada temen kayak bilang, G apa kabar lu? Terus how is the day gitu, kayak hari ini gimana G, gimana hari lu, kayak anjing ada yang kayak gini ya gitu, kayak Itu yang dibutuhin. udah lama loh gue gak kayak gitu maksudnya. Itu lah. Gitu sih. Ya mungkin udah nggak kerasa juga ya, kita udah ngobrol ngalur ngidul hampir mau 1 jam gitu ya. Oh gitu? Iya udah hampir. Oh iya, 1 jam. Dan ternyata ini baterai kameranya juga udah hampir habis gitu ya. Mari kita langsung aja ke step terakhir ya, ini kesimpulan. Harus membuat kesimpulan, oke, tentang sebuah topik-topik yang kita bahas barusan. Gitu. Dari lu dulu lah semuanya. Kesimpulannya adalah, karena kita di awalnya bahas FWB ya. Jadi gini tuh teman-teman, kesimpulannya adalah sebuah FWB itu adalah sebuah hubungan yang konsensual, di mana itu adalah sebuah kesepakatan bersama gitu, dan adalah basicnya teman. Jadi kalau misalkan lu punya pacar terus lu punya FWB, itu bukan FWB anjing, itu selingkuh. Oke. Itu selingkuh. Dan jangan seenaknya untuk mengajak orang FWB gitu, karena nggak semudah itu gitu. FWB itu tercipta ya karena momen, karena ada perjuangan juga di sana sebenarnya gitu kan, yang menjadikan sama-sama saling diuntungkan. Oke. Mungkin kayak gitu aja. Kalau dari Thomas dong, mas. AGG dulu dong. Enggak, yang tua terakhir. Oh, anjing. Yang dewasa terakhir. Mohon maaf. Gila. Mohon maaf nih, keceplosan. Masih oke lo badan gue. Iya. Tom. Sejatinya mau pacaran, mau FWB, naik One next time. one extend, HTS. Sejatinya hubungan itu all paket semuanya. Jadi harus menerima baik buruknya. Yang penting itu saling menerima aja gitu. Dan nggak saling merugiin, karena itu udah basic harfiahnya. Anjing keren gini nih. Udah basicnya. Beresin dulu baru ngomong anjing keren gitu. udah basicnya berhubungan gitu. Anjing harus saling menerima mah. Ya Iya. itu sih. Saling menerima ya. Saling menerima, harus menerima all paket semuanya juga. Ya kalau aku pribadi mah kesimpulannya adalah apa ya? Kalau saya nggak usah ada alasan aja. Karena terkadang nggak semua butuh alasan tapi butuh jawaban. Terkadang semua nggak butuh jawaban tapi butuh tindakan. Jadi ya kalau kesimpulan dari aku mah
susah sih ya, maksudnya ini kadang gue sedih banget. Maksud gue Santai aja, ini dulu. tulus aja sih maksud gue. Jangan selalu mengharapkan timbal balik, tulus aja. Salah satu teman kita pernah bilang bahwa yang dinamakan cinta itu adalah ketika kita tidak beralasan, tapi itu adalah sebuah alasan. Iya, makanya gue tuh kalau misalkan memang Siapa coba teman kita? gue nggak ngerti, makanya kalau dia alasannya apa nggak tahu. Iya. Udah nggak tahu gue. Kalau gue masih punya alasan, gue udah gak cinta sama dia. Iya. Jadi ya udah gimana alasannya? Iya. Ya udah gitulah, maksudnya kayak Kalau ini adalah masalah rasa. iya, karena harfiahnya orang tuh dikasih rasa sama Allah. Makanya temen-temen yang lagi nonton atau dengerin kita gitu, bacotan-bacotan sederhana dari teman-teman ini, ada yang semua punya rasa, yang punya hak buat menyentuhkan dua insan itu ya, hanya Allah gitu. Jadi kembalilah pada haknya gitu. Yakin aja sama haknya. Kita akan bahagia kok, pasti. Anjing panas goblok. Enggak gitu sorry. Itu lagi ini Maaf, calacanya anjing. selalu mana ya di konten Ayu pun kayak gitu selalu Kita pasti akan bahagia, kita pasti akan tertawa, kita pasti akan melewati proses sedihnya. Nah, kembali, selamat menikmati proses yang tidak mudah, tapi yakin di balik setiap kesulitan ada kemudahan, di balik setiap kesulitan ada kemudahan. Allah ulang ayat itu di surat Al-Insyirah ya. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Di balik setiap kesulitan ada kemudahan, di balik setiap kesulitan ada kemudahan. Gitu. Oke, thank you banget yang udah pada nonton semuanya. Semoga suka dengan bacotan kita gitu kan. Semoga ada hal yang baik untuk diambil gitu kan buat teman-teman yang nonton di sini. Semoga ini bukan yang terakhir ya obrolannya. Semoga aja ya ada kelanjutannya untuk membahas hal-hal yang lain juga yang sedang bergulat di pemuda Indonesia gitu ya. Kok cowok semua cewek juga pemuda-pemuda. Iya. Nanti deh kapan kita ngajak siapa? Ya, ngobrol, kita tidak menutup kemungkinan untuk mengajak Ya, bintang partner-partner tamu lah ya kita. gitu, mengajak bintang tamu untuk mengorek dan by the way kita lagi syuting di mana? di toko Pasaria. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari baju, lagi nyari celana, jaket apapun itu bisa cek langsung di Instagramnya di. Toko Pasaria atau ganti Pasaria, pokoknya cari aja Pasaria. Nah, Nanti ada di bawah. boleh. nanti ada di bawah ya Iya, di Toko Pasaria. Betul. So thank you banget yang udah nonton. Gua Rai pamit, Thomas pamit. Yo, Gigi motherfucking Rex pamit. Iya, thank you banget udah meluangkan waktunya untuk ngobrol di hari ini. And see you. Bye bye.